Halo warga ekonomi, selamat datang di Ruang Dengar Ekonomi episode 4. Ruang ngobrolnya mahasiswa aktif ekonomi yang siap ngebahas berbagai isu hangat, kritis, dan pastinya relevan dengan kita semua sebagai mahasiswa ekonomi Universitas Islam Bandung. Di episode kali ini kita nggak akan cuma bahas isu biasa, tapi isu yang lagi hangat sorotan di global nih tentunya. Dan pastinya diam-diam memiliki dampak ekonomi nih terhadap negara, khususnya di Indonesia nih Pak. Oke, jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang bukan hanya soal konflik geopolitik, tapi juga soal energi, ekonomi global, dan efek dari dominonya yang bisa sampai ke Indonesia. Nah, biar ngobrolnya kita nggak cuma spekulatif, tapi juga tajam secara analisis, kita nggak sendirian nih. Hari ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Bapak Indra Fajar. Selamat siang, Bapak. Ya, Oke, mungkin sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan nih, Pak, aku pengen tahu nih dari pandangan Bapak nih mengenai isu perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini seperti apa hingga akhirnya memiliki dampak ekonomi yang cukup besar di dunia. ya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih sama teman-teman dari fakultas. Yang pertama izin gitu ya, jadi untuk menyampaikan pandangan ya. Jadi saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nah punya concern tentu ya. Jadi dosen itu seorang ilmuwan juga ya. Jadi selain pengajar itu ilmuwan yang harus concern dengan isu-isu terkini ya daripada bidangnya. Nah, yang saya lihat hari ini tentang peta geopolitik dunia itu sangat tidak menentu. Ya, jadi dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun lalu, hari ini tuh bisa tiba-tiba ada peristiwa besar yang itu bisa mengubah seluruh tatanan masyarakat. Contoh misalkan gitu ya, eskalasi perang Iran gitu terhadap Amerika Serikat ini kan jauh-jauh hari sebelumnya tuh udah ada yang lain dulu. Ya, jadi yang melatar belakangi Venezuela misalkan gitu ya, sebelum Iya, dari ke Iran ya, Venezuela tiba-tiba presidennya diculik gitu iya betul. di rumah main tangkap aja gitu. Akhirnya wakil dan semua jajaran militer dari Venezuela menyerah begitu saja setelah pemimpinnya diambil alih oleh Donald Trump ya, dengan apa namanya pandangan yang cukup apa namanya tajam dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Nah, jadi kalau secara politik Amerika sendiri memang dari dulu memang ada unsur ikut campur. Ya, jadi dalam urusan dunia itu ikut campur, tapi tidak dengan cara yang seperti ini. Gitu. Kalau sebelumnya tuh masih ada soft diplomasi gitu ya, masih Oke, ada ini. Kalau sekarang Lang- tuh enggak langsung gitu ya. langsung gitu. Jadi langsung dan bahkan langsung pengarahan ke ini ya. Jadi kalau misalkan ada diskusi seperti Iran ini kan ada berapa putaran dulu kan ada diskusi ya. Jadi ada berapa diskusi dulu di mana Amerika Serikat itu ingin menundukkan Iran itu bukan ada di posisi orbitnya. Nah, kalau sekarang itu kan lagi orbit Amerika Serikat gitu. Jadi Iya, adapun order apa Amerika, nah itu dipersiapkan oleh negara orbit. Gitu. Nah, tapi yang terjadi hari ini Iran ingin diposisikan sebagai langsung negara bawahan oleh Amerika Serikat, terutama dengan kepentingan energi, gitu ya. Nah, di posisi itu aja kita bisa lihat bahwa hari ini yang namanya supply chain ya rantai rantai pasok terkait dengan energi dan hal-hal lain itu sangat tersambung apapun itu. Itu makanya teman-teman hari ini bingung-bingung harga minyak naik dan lain-lain. Yang paling kita ngeri itu apa coba? Akan bahan bakar minyak, oh udahlah kita ke kantor apa jalan gitu sebenarnya. iya. Itu sebenarnya pola ini apa namanya yang tidak pola pikir yang mendalam. Gitu. Kalau kita mendalam minyak ini efeknya ke gas. Gas Iya. itu efeknya kemana? Amoniak. Nah, amoniak. Ada yang tuh amoniak. Enggak, Nah, sebelumnya. amoniak itu kalau teman-teman ke fakultas agriculture Ya. gitu ya, ke fakultas agrobisnis, itu amoniak itu penting untuk produksi pupuk. Oke. Pupuk, kalau pupuk bermasalah kira-kira apa lagi yang bakal jadi masalah?
Makan. Ya makanan, Ya, makanan kita makanan. semua itu dari pupuk, gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi pupuk nggak ada, makanan nggak ada, nah akhirnya ketahanan pangan. Nah itu yang jadi masalah di masyarakat. Gitu. Hmm, Makanya kondisi sekarang global itu tuh langsung rantainya tuh ke situ. Gitu. oke. Nah dan juga untuk industri energi, gitu. Industri energi juga sama. Nvidia sekarang. Nvidia itu produksi produksi paling masif ya, salah satu perusahaan paling masif yang produksi teknologi. Dia jualan apa coba? Paling paling ininya, dia jualan apa paling terkenal? Nvidia jualan chip. Oh, Nah, oke. chip itu dibuatnya dari apa coba? Kan AI sekarang pakai chip kan, kita Iya. handphone apapun itu ada ini chipnya gitu. Nah, chip itu dibuatnya dari copper atau tembaga, mineral tembaga gitu. Nah, itu Iya. lagi diperebutin sama rantai-rantai pasok dunia sekarang. Oh, Selain semikonduktor ya, jadi selain semikonduktor, copper itu jadi copper tembaga itu untuk penghantar daripada si chip itu juga makanya lagi ribut-ribut itu sekarang semua. Gitu. Jadi krisisnya sampai situ. Jadi industri teknologi, ketahanan pangan di masyarakat gitu ya. Jadi nah itu jadi soal itu. Jadi geopolitik dunia hari ini tuh sangat apa ya? Ya chaos lah. Kita bilang itu chaos kayak gitu. Seperti itu mungkin. oke, baik Pak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ya, ya. Kayak kita kan bahwasanya kita sudah tahu konfliknya itu berdampak pada negara-negara lain ya, seperti betul. salah satunya yang saya lihat itu negara Kuba. Negara Kuba kayak Betul, bahkan sampai sudah lumpuh total ya Pak ya. betul. Nah, dari konflik Timur Tengah ini tuh bisa berdampak ke negara seperti Indonesia tuh dari hal apa sih biasanya gitu? Iya, Dari hal-hal seperti apa memulainya seperti itu? iya, Karena kalau dilihat-lihat sekarang di Indonesia sendiri tuh BBM tuh belum begitu melonjak ya, tapi iya, yang saya rasakan betul, sekarang tuh bahan-bahan makanan justru yang sudah mulai naik betul, seperti yang betul. kemarin plastik saja sudah naik Iya, sekitar 40% lah betul, gitu. betul. Jadi gimana nih Pak gitu dari Ya, konflik? efek ininya berantai, jadi sebenarnya yang paling kita khawatirkan tentu kayak Meksiko 78 ya, mungkin 78 atau 71 nanti cek lagi lupa. Saya itu krisis di mana si beban fiskal kita itu berat. Jadi beban fiskal di antara pendapatan dan pengeluaran itu jauh. Jadi pendapatan terhambat jelas ya. Bahkan tapi kalau menurut saya pribadi ya gitu, Ya. sebagai orang Indonesia dan sadar tentang ekonomi Indonesia, jauh sebelum perang ini pun kondisi kita tuh berat. Jadi kalau Oke. nggak ada perang pun kita udah berat gitu sebetulnya gitu ya. Iya, iya. Jadi pertama gitu, kita lihat indikator fiskal kita itu pendapatan itu rendah. Kenapa? Buktinya adalah banyak PHK. Jadi pabrik-pabrik tekstil terutama yang kemarin kena itu kan karena dampak daripada ASEAN China Free Trade Agreement. Jadi Indonesia ikut SCFTA itu dari tahun berapa? Udah lama gitu ya. Nah sekarang tuh udah tahap di mana tahap ketiga. Tahap ketiga itu udah sampai ke industri tekstil dan yang remeh-temeh itu Cina boleh masuk. Kalau sebelum itu ada batasan-batasan gitu ya. Nah tertentu. Sekarang udah segala masuk. Nah, kita lihat industri tekstil yang terbesar pun kayak Sritex misalnya gitu ya, itu yang Iya. 50.000 karyawan, bayangin sama teman-teman. Dia itu harus out gitu. Sehingga dampak penganggurannya langsung terasa gitu. Nah, dari situ aja kita udah agak berat di situ gitu. Ditambah lagi tentang pengeluaran postur APBN kita tuh masih didominasi tentang anggaran pegawai ya, belanja pegawai Hmm. gitu yang rutin-rutin. Belum lagi bayar utang, ya bayar utang pokok, bayar utang bunga gitu. Oke. Itu berat dan juga ada beberapa pos APBN kita yang diperuntukkan terutama khusus kita sebut hari ini MBG gitu ya. Ambil. Nah, itu Iya. memang sangat membebani postur APBN kita gitu. Sehingga memang ketika pendapatan berkurang, pengeluaran tapi malah bertambah, nah itu pasti nggak ada yang nggak ada, bahkan jangankan negara gitu, manusia sukses pun nggak ada kayaknya gitu. Jadi Iya. yang pengeluarannya tuh lebih banyak daripada pendapatan dia gitu. Secara ekonomi ya, secara ekonomi gitu. Jadi nah itu jadi beban sebelum adanya perang tadi. Hmm. Nah, setelah ada perang itu lebih berat lagi. Gitu ya. Lebih berat lagi kenapa gitu? Yang pertama Selat Hormuz yang hari ini dimainin sama Iran Iya. itu adalah sekitar 20%-an ya, 20% ya. Jadi terkait 20%. Iya. dengan migas dunia. Hmm. Bisa bayangin seperlima kegiatan migas kita itu di sana. Walaupun sekarang sekali lagi dalam dalam ekonomi, dalam engineering, dalam yang dunia yang lebih ramah lingkungan kita udah sadar tentang pentingnya diversifikasi energi. Ya, jadi tentang green 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 economy. green economy tentang ini lingkungan, energi terbarukan gitu ya. Iya. Itu terjadi tapi tetap buktinya negara-negara besar itu masih sekarang masih tetap pengen energi migas.
Makanya Trump sampai kekeh kan. Kan Iya, Venezuela itu negara terbesar ya dalam produksi minyak dunia gitu. Kedua itu, nah setelah itu Iran. Iran. Makanya Oke. Amerika Serikat itu pengen ngunci Iran di situ. Dan Donald Trump hari ini tuh main kartu, nya tuh dua kartu. Nah, jadi mau naikin emas atau naikin harga minyak. Ke minyak. Kalau Oke. dulu ya, dulu Amerika Serikat itu bisa milih satu. Naikin apa namanya? Naikin emas itu saat Bretton Woods. Nah, jadi setelah Bretton Hmm. Woods, Richard Nixon kan kalau teman-teman yang belajar ekonomi, kenapa uang kita sekarang kertas dan nggak di backup sama emas? Itu kan karena Richard Nixon tahun 71 itu bikin keputusan bahwa di dunia ini nggak pakai lagi emas untuk ini dolar. Nah, gitu. Jadi dolar itu ditukarkan nah dengan petrodolar itu namanya. Oke. Ditukar ke minyak. Jadi segala manusia sekarang hari ini tuh kalau mau beli ataupun jual minyak itu cuma boleh pakai apa? Dolar. Dolar. Dolar Amerika Iya. gitu. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Nah, makanya Amerika Serikat dengan dolar itu masih sampai hari ini tuh bisa survive. Tapi yang nggak dibaca itu adalah dengan ada alternatif sempalan kayak BRICS ya. Nah, Oke. negara Hmm. BRICS gitu ya, negara BRICS ada Brazil, Rusia, Brazil, India, Rusia. China gitu ya. Nah, itu bikin satu kesepakatan di mana nggak mau transaksi minyak itu pakai ke dolar. Hmm. Nah, itu yang bikin Amerika Serikat marah kan gitu ya. Iya. Rusia mulai berani gitu ya. Cina apalagi, Cina sama Iran udah jelas terang-terangan. Kemarin aja Iya. kan Iran Udah bilang, mulai pakai ini ya. lu mau lewat Hormuz kalau pakai Cina boleh dah. Boleh. Di Cina Iya. boleh lewat. Hmm. Lu pakai dolar nggak boleh lewat gitu. Iya, betul betul. Ya, yang nggak bisa memenuhi itu kan pesawat Thailand, kapal Thailand. Iya, kapal Thailand. Kapal Thailand dia bilang enggak, kita nggak bawa duit Cina gitu. Kita pengen lewat tapi itu dihajar langsung. Oh. Di take down dan dibom. Nah, itu langsung ya. Jadi pakai Hmm. radarnya Iran itu langsung. Pokoknya nggak bawa duit Cina nggak bisa. Gitu. Oke. Nah ini kan jadi mulai apa namanya lebih apa ya maksudnya sekarang lebih multipolar. Kalau dulu kan bipolar antara kapitalis sosialis tuh Uni Soviet, Amerika gitu ya. Iya. Cuman gitu-gitu aja. Kita dulu sekutu dengan Jerman misalnya gitu ya, di perang dunia gitu. Nah sekarang tuh multipolar. Jadi kayak Iran, Rusia, Cina itu tuh bisa punya ini sendiri gitu. Nah dan itu yang bikin apa namanya makin kompleks ya tentang kondisi keadaan ekonomi kita. Makin kompleks. Oke. Berarti pengaruhnya bagi ekonomi kita tuh ya mengenai minyak dunia ini sangat Iya, besar betul, ya Pak ya. betul, betul. Nah, sempat ada isu nih Pak di bulan April ini tuh bahwasannya BBM tuh Ya, akan betul, naik nih. betul, Dan menurut Bapak gimana nih pandangan betul, mengenai isu BBM betul. naik ini di bulan ini? Ya, pertama kita ini negara penghasil sumber daya alam ya. Jadi pertama kita negara penghasil sumber daya alam dan yang kedua kita tidak bisa mengolah sumber daya alam. Oke. Ya, jadi kayak minyak kita kirim mentah ke Singapura, Singapura di lifting dijadiin minyak yang emang bisa kita pakai, baru dibeli lagi sama kita. Nah, emang dari dulu caranya gitu. Jadi nggak ada perang pun bakal naik. Oh, Iya, naiknya memang nggak signifikan ya. Kalau ada perang iya. bisa dalis gitu, bisa naikinnya gede gitu. Kalau teman-teman ke Iran gitu ya, atau lihat podcastnya teman-teman kita yang lagi di Iran dan lain-lain itu kan bikin postingan senilai Rp500 kalau nggak salah satu Iya. liter itu yang round 92 ya, round 92 itu sekitar seperti itu. Artinya Pertamax mungkin ya, Pertamax itu senilai Rp500 di sana gitu. Nah mereka bisa bisa jual seperti itu kenapa? Karena mereka produksi sendiri. Jadi mereka gali dalam ini sendiri, mereka produksi sendiri dan mereka kasih ke masyarakat. Oke. Itu pasti biayanya murah. Nah, kita yang bikin mahal itu karena tadi di lifting, diolah itu di luar Di negeri, luar. di Singapura, nah, misalkan gitu ya paling dekat. Dibeli lagi sama kita, makanya harganya sudah jadi Mahal. mahal. Nah, Oke. nah itu memang akan naik ya lama kelamaan tanpa apa namanya tanpa ada perang pun. Nah, tapi dengan perang ini ya jadi naik pasti gitu, Pasti pasti jadi naik. super kayak misalkan di Amerika Serikat. Dan bahkan di Amerika Serikat itu kan isunya memang sengaja dinaikin. Dinaik. Kenapa? Karena beberapa perusahaan minyak Amerika Serikat itu kan udah nagih janji Donald Trump ketika apa namanya pemilu bahwa kita harus untung gede nih industri-industri tua ibaratnya gitu industri-industri tua yang established di Amerika Serikat itu harus untung. Nah salah satunya adalah industri migas. Nah industri migas itu kalau sekarang tiba-tiba harga naik gitu mereka dapat untung atau enggak? Hmm. Ya kan dapat untung. Iya. Nih perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, ibaratnya oligarki Amerika Serikat nih gitu ya. Hmm. Oligarki Amerika Serikat itu punya serikat ini minyak, mereka udah stok, udah minyak itu di harga dibeli ataupun diproduksi segitu, tiba-tiba sekarang ada perang dan lain-lain,
harga minyak jadi naik, itu mereka oligarki ini untung nggak? Untung. Untung. Iya. Nah itu, makanya lihat ketika Kementerian Amerika Serikat itu diprotes ya, Kementerian apa Defense, bukan militer, bukan defense sekarang, Ministry of War. Jadi Kementerian Perang Amerika Serikat udah diganti. Kalau sebelumnya Menteri Pertahanan, jadi berarti kalau nunggu ada yang nyerang dia baru bertahan gitu. Karena tuh enggak. Di zaman Trump itu dengan maganya dia ganti. Jadi Ministry of War gitu. Jadi Departemen Perang ya. Jadi nah si Departemen Perang ini teman-teman lihat ya, ketika di demo dengan apapun itu apa ya? Tutup telinga ya gitu, tutup telinga dan kayak nggak peduli aja gitu. Orang ngomong ngapain gitu ya. Banggarnya DPR Amerika Serikat bikin protes gitu ya. Bahkan sampai apa namanya CEO ataupun direkturnya JP Morgan ya, bank terbesar Amerika Serikat, Jamie Dimon, itu udah bilang ini nggak oke nih. Ini nggak oke kayak gini gitu, Jamie Dimon. Bahkan ininya The Fed ya, kemarin ketuanya The Fed, kalau di kita gubernur BI gitu ya, itu nggak setuju dengan Trump. Nah, dengan nggak setuju internal yang besar-besar kayak gitu, nggak setuju, tapi Trump jalan terus. Kenapa? Karena bisa jadi menurut saya pribadi ada apa namanya industri migas di sana yang memang nggak tahu apa Trump mau nutupin apa gitu ya. Trump nggak tahu apa, kayaknya disandra dengan industri migas itu, gimana caranya biar migas itu naik gitu. Nah, jadi kayak sengaja gitu Donald Trump bikin nyeleneh ini biar tadi migas naik gitu ya, dan industri-industri tersebut diuntungkan gitu. Karena masyarakat Amerika Serikat sendiri gitu ya, itu sangat ketergantungan, baik industri maupun rumah tangga sangat ketergantungan terhadap industri migas itu. Oke. Baik Pak, tadi kan sempat di highlight juga ya mengenai dari dampak yang paling dirasakan sama masyarakat ini kenaikan harga. Nah, ada nggak sih dampak selain itu, selain kenaikan harga dan pastinya yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok lainnya gitu Pak. Terus kayak siapa sih yang benar-benar paling terkena dampak dari kondisi ekonomi yang seperti ini tuh? Apakah memang hanya masyarakat saja yang terkena dampaknya atau bagaimana? Betul. Ya, efek apa namanya efek daripada kondisi geopolitik itu kan macam-macam ya. Jadi kalau dalam ekonomi sendiri tidak bisa satu apa namanya satu layer aja yang kita lihat gitu ya. Sektor rumah tangga misalkan gitu ya. Atau sektor perusahaan. Nah, ternyata sektor perusahaan baik itu perusahaan maupun rumah tangga gitu itu akan terdampak sama kayak apa ya, kayak multi layer. Jadi ada multi layer dampak efek tadi karena semua kebutuhan mendasar itu ada di situ. Makanya teman-teman tadi harga ini harga itu naik, bahkan BBM-nya belum dinaikin pun harga komoditas sudah naik kan, karena udah ada sentimen pasar itu pasti ke arah situ gitu. Nah itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi ininya belum ada, tapi sentimennya itu udah masuk gitu. Sehingga hari ini kayak multi layer gitu ya. Jadi ini, nah yang paling terdampak lagi tadi industri teknologi yang saya sebut ya. Karena hari ini masyarakat pun tidak bisa lepas daripada teknologi itu sendiri. Gitu ya. Dan bayangin kalau misalkan di Iran sekarang eskalasinya semakin meningkat dan yang di bawah Selat Hormuz itu kan ada kabel ya, kabel internet di bawah laut, kabel bawah laut itu untuk penghubung internet dan bisa teman-teman bayangin kalau itu di shutdown. Internet dunia tahu kan sebenarnya ya kemarin database Amazon aja diserang oleh Iran, repot tuh Amerika Serikat. Makanya CEO-nya Amazon itu kan ngamuk ya terkait dengan itu. Tapi ya sekali lagi Donald Trump dan jajarannya apa namanya ingin membuktikan gitu ya bahwa dengan ini tuh mereka bisa take over walaupun mereka salah prediksi awalnya gitu ya. Jadi walaupun salah prediksi gitu ya, cuman 3 hari lah paling lama, ternyata sekarang udah berminggu-minggu gitu ya, masih belum beres. Nah mereka tuh ibaratnya pengen ngambil one man show aja, udah jadi udah gitu, kita menang, kita hebat gitu, dan semua negara harus tunduk dengan ekonomi Amerika Serikat. Tapi yang terjadi hari ini kan ternyata tidak gitu. Nah malah multiplier efeknya tuh datang ke negara-negara lain. Nah yang salah satunya adalah ini tuh Indonesia. Nah, Indonesia dengan kerentanan fiskal dan pertahanan ya teman-teman bayangin coba ya, pertahanan kita bisa sampai sekuat apa gitu. Kemarin saya sempat teleponan sama beberapa rekan saya di Waseda di Jepang gitu ya. Prof, saya bilang Jepang gimana nih persiapan kalau ada macam-macam dunia nih. Dia bilang kita cuma siap 200 hari nih kalau ada krisis kayak gini gitu. Sedih kita, dia bilang gitu. Indonesia kuat berapa hari ya gitu. Jepang aja yang 200 hari udah sedih gitu ya. Dia bilang, ini kita sedih nih, brother gitu ya. Dia bilang, kita cuma siap 200 hari. Nah, Indonesia siap berapa hari gitu. Nah, dengan komoditas hari ini yang semakin out of control, yang khawatirkan itu adalah
purchasing power parity daripada masyarakat. Ya, jadi purchasing power parity turun, artinya apa? Masyarakat enggan konsumsi. Ya, enggan konsumsi artinya apa? Supply daripada perusahaan juga diturunkan. Supply diturunkan, pekerjaan Di diturunkan. turunkan. Artinya apa? Yang meningkat pengangguran. Nah, pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat menurun lagi. Nah, makin itu Iya. layar itu terus turun dan itu jadi vicious cycle yang bisa menuju kepada kehancuran ekonomi. Itu yang paling kita khawatirkan daripada kondisi ini. Jadi kalau kemarin ada bilang gak usah nakut-nakutin lah, emang takut sekarang tuh. Jadi Iya, betul, kalau kita betul. belajar ekonomi itu pasti takut gitu. Iya. Kalau sekarang kita happy-happy aja gitu ya, lihat kondisi sekarang, gua mah ini. Ya itu bisa dipastikan gak belajar ilmu ekonomi ya. Iya. Kalau belajar ilmu ekonomi pasti takut gitu karena model itu kan gampang ya. Kita pakai Iya. kurva, pakai ini pasti ke sini naik turun. Dengan hal kayak tadi kita lihat turun yang naik itu justru unemployment. Itu kita pasti takut gitu, pasti Iya. takut. Tapi ya gitu, kalau kita paham ilmunya dan memang apa namanya negara ini berdasarkan ilmu sains mungkin bisa beda lagi gitu ya, bisa. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan merumuskan kebijakannya tanpa sains gitu, tanpa ilmu itu Allah alam gitu kalau kita bilang seperti itu. Ya. Oke, baik Pak, yang tadi Bapak sudah sebutkan, sudah jelaskan begitu banyak. Nah, menurut Bapak aspek mana nih yang paling perlu dikritisi oleh khususnya kami mahasiswa nih sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan publik serta dan kenapa nih kita tuh penting itu memahami isu global seperti ini nih gitu. Dan gimana sih caranya kita buat menyikapi kondisi ekonomi yang dipengaruhi faktor global ini gitu sebagai mahasiswa gitu Pak. Betul. Jadi yang paling penting di mahasiswa itu kan sisi intelektualitas. Jadi mahasiswa itu mengawal intelektualitas daripada masyarakat yang lebih banyak pakai sentimen. Kalau masyarakat kan dengar mau naik harga aja langsung ngantri di itu ya di pom gitu. Iya, betul. Pom bensin. Walaupun kita juga kemarin ikut ngantri sih gitu, karena lumayan kalau harganya jadi segitu gitu ya. Tapi yang paling penting dari sisi mahasiswa itu kan intelektualitas. Nah, intelektualitas itu adalah melihat public policy dari sisi intelektualitas, artinya dari sisi akademik gitu ya. Nah, dari sisi akademik yang paling penting, yang paling hari ini tuh hampir nggak ada tuh adalah krisis awareness. Jadi apa namanya, kita tuh lagi krisis tuh orang-orang tuh nggak peka gitu. Ya kan? Betul. Masih dugem gitu. Iya, gitu. Ya, lagi krisis besok nggak bisa makan lu masih dugem gitu ya gitu. Nah, itu justru harus PR intelektualitas di kita. Nah, yang paling bisa dilakukan itu adalah membuat forum resmi gitu ya, yang itu sifatnya tuh akademik, baik itu mimbar ataupun tulisan. Dan yang paling penting hari itu ada tulisan. Jadi surat-surat daripada fakultas, daripada BEM misalnya gitu ya, BEM bikin surat resmi yang itu dipublikasi lewat digital. Contoh misalnya Bapak ada teman kampus kemarin yang bikin BEM-nya tuh bikin surat terbuka. Iya. Gitu bubarkan saja fakultas ekonomi. Nah, itu ada BEM kampus universitas tertentu yang bikin seperti itu surat tulisan dengan mengkritisi poin-poin apa akademisi di kampusnya tuh diem aja gitu. Ini kondisi kayak gini dosennya diem aja. Nah, yang mengingatkan itu mahasiswa, bapak ibu gitu ya, profesor gitu ya, ini kan punya ilmunya nih gitu, kenapa diem aja gitu. Nah itu jadi mengajak awareness tadi yang di kita nggak ada tuh hampir ada itu awareness. Dosen sibuk sama dosennya gitu ya, sibuk. Mahasiswa sibuk sama mahasiswanya gitu. Nah, sementara masyarakat nggak ada yang bimbingnya apa? Influencer omong kosong. Iya, betul Pak. Ya kan, yang di medsos itu kan influencer yang mereka nggak punya ilmunya, gitu ya, kuliah aja enggak gitu. Tapi mereka bikin konten ekonomi yang serasa mereka itu paham di situ. Nah, sementara mahasiswa yang harusnya jadi guidance untuk masyarakat itu justru hilang. Apalagi dosennya udah pasti hilang gitu. Nah, dosen itu bisa aktif dan lain-lain itu kalau lihat mahasiswanya, menurut saya pribadi ya, dengan mahasiswanya aktif dan lain, maksudnya dosennya nggak ikutan gitu ya. Malu kan gitu ya, lihat mahasiswanya aktif, misalnya ada kondisi ekonomi tertentu, mereka bikin pernyataan singkat bahwa ini menyalahi. Misalnya kemarin ada perjanjian terkait dengan yang ART itu ya, Indonesia Amerika Serikat, itu harusnya langsung ada tuh. Kami menolak berdasarkan karena ini. Nah, itu ada. Kan dosen mana coba, kampus mana yang menolak itu? Iya. Gitu. Padahal itu kan kesepakatannya parah ya. Kita tarif turunin, tapi Anda harus beli apapun yang kita jual. Bayangin coba. Iya. Jualan mana coba yang kayak gitu modelnya? Itu kan kayak apa? Supir angkot dipaksa beli air sama preman ya tuh ya. Iya, betul. Nah, jadi pokoknya mah kita kasih Anda apa aja tapi duitnya segini ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, ibaratnya kan itu bukan jual beli ataupun kesepakatan deal dagang yang adil gitu. Nah, itu harusnya
semua orang yang belajar ekonomi itu harusnya dari awal tuh udah stop, rambu-rambu itu nggak bisa kita jalani. Nah sekarang kan hari ini nggak ada, artinya crisis awareness di kita tuh bener-bener nol gitu. Iya betul. Gitu. Itu yang jadi teman-teman, jadi saya senang begitu teman-teman bikin yang kayak gini. Ini kan salah satu pernyataan sikapnya dari kita Iya bahwa betul. kita peduli dengan kondisi bangsa ini, kita belajar itu untuk berdampak di masyarakat gitu. Nah itu kayak gitu. Allah alam. Oke. Seperti itu. Oke, baik Pak. Pertanyaannya sudah cukup sih, sudah selesai. Dan mungkin ada closing statement atau pesan untuk mahasiswa FEB Unisba khususnya untuk Iya. Ya, jadi pesan dari saya pribadi adalah kompak teman-teman di apa namanya di BEM gitu ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa ini kompak untuk senantiasa membersamai masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu kita tahu yang paling dizolimi dengan banyak apa kebijakan yang tidak adil hari ini. Cuman masyarakat itu bingung mau ngapain gitu. Nah, yang bisa mengarahkan itu kan orang-orang intelektualitas kampus itu seperti kita gitu. Nah, salah satunya adalah peran mahasiswa. Nah, mahasiswanya bacaannya harus luas gitu ya, diskusi dengan tim pakar dosen itu harus sering dan rajin bergerak. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa bikin minimal statement tulisan. Statement tulisan yang dipublikasi lewat media sosial teman-teman gitu ya, terutama BEM apa misalkan akun medsos resmi dari BEM gitu ya. Nah, itu selalu update kalau ada apapun, itu kebijakan apapun yang itu merugikan masyarakat itu langsung gitu. Langsung menyatakan sikap bahwa hal-hal ini tidak kita inginkan dan itu senantiasa akan dilihat oleh masyarakat menjadi bahwa oh ya bahwa seharusnya itu seperti ini BEM ini mengatakan ini harus seperti ini gitu. Nah, itu menurut saya pribadi di situ sih. Jadi meningkatkan crisis awareness kita dengan media sosial ya. Jadi dia di masyarakat kita hari ini rata-rata juga pakai media sosial. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Contoh misalkan di Arab Spring aja. Arab Spring bisa sampai kewas kayak gitu dan semua masyarakat bergerak itu kan karena cuitan para intelektualitas di apa namanya? Di medsos. Ya jadi kan awalnya isu apa ya, di medsos naik jadi kegerakan di masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi crisis awareness ini di teman-teman mahasiswa itu semakin rajin dan semakin kuat gitu untuk itu ya. Seperti itu. Dan insya Allah dosen juga join kok gitu. Kalau mahasiswa turun gitu. Oke, baik. Dosen hari itu pengen join karena nggak ada teman aja misalkan gitu. Kita nih sendirian pengen masuk, duh nggak ada teman gimana gitu. Tapi kalau mahasiswa duluan ntar kita seperti itu. Walau alam bisa loh gitu. Oke, baik. Bapak terima kasih banyak atas ilmunya, atas paparannya, dan semoga ini menjadi insight baru bagi kita semua. Amin. Dan teman-teman, itu dia pembahasan kita di Ruang Dengar Ekonomi kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru bagi kita semua sebagai mahasiswa ekonomi yang aktif dan kritis. Jangan lupa isi kuesioner yang ada di link di bawah ini sebagai bentuk dukungan untuk membangun podcast Ruang Dengar Ekonomi kita. Sampai jumpa di episode Ruang Dengar Ekonomi berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.